Halo Smoners, kembali lagi di Podcast For You. Berkarya, berbagi, menginspirasi. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yakni alumni berprestasi SMA Negeri 1 Manggar di bidang tarik suara. Nah, sudah hadir saat ini bersama kita Kak Sabrina Leonita. Halo Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau kamu sendiri gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Baik banget dan excited banget nih bisa ketemu sama alumni legend ya di semasa. Aduh, terima kasih. Iya dong. Keren-keren ya sekarang anak-anak di SMA 1 ini semakin berkembang, semakin punya skill yang lain. Jadi selain belajar di sekolah juga punya ilmu yang lain di bidang broadcasting seperti ini ya. Wah, keren banget. Aduh, Kak Sasa, ini udah berapa tahun nih Kak nggak main ke SMA 1 Manggar? Sudah berapa lama ya? Mungkin 4 tahun kali 4 ya. tahun. Bahkan karena wisuda kemarin pun aku nggak ikutan wisuda pas tahun aku. Oh. Karena saat itu kalau nggak salah harus ikut salah satu ajang pencarian bakat di salah satu TV. Makanya wisuda nggak bisa datang, akhirnya nggak punya kenang-kenangan deh. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah setelah 4 tahun ya bisa kembali lagi ke sini dan melihat banyak perubahan di SMA ini. Masya Allah luar biasa banget. Perubahan apa nih Kak? Kira-kira yang paling menonjol menurut Kakak? Kalau yang paling berbeda tuh tata kota ya. tuh ya kan salah. Kota SMA 1 Manggar. Tata sekolahnya itu berbeda banget. Terus juga sekarang anak-anak muridnya itu dibuat apa ya? Bukan hanya fokus kepada pelajaran atau akademik, tapi dibuat tempat seperti ini, ajang seperti ini untuk menunjukkan bakatnya. Itu something yang menurut aku perubahan yang harusnya tetap dipertahankan, entah siapapun nanti penerus ataupun kepala sekolah ini ya gitu. Ini sesuatu yang baik yang harus terus dipertahankan gitu sih. Oke, Kak Sasa, kalau kita ngobrol sama Kak Sasa ini kayaknya nggak bisa lepas dari dunia tarik suara. Oke. Soalnya bisanya cuman itu. Enggak. Kita fokus di situ dulu ya Kak. Jadi pertama, aku penasaran nih Kak. Kakak ini kan dulunya juara 1 FLS 2N tingkat nasional gitu ya Kak. Nah, terus baru-baru ini juga udah sampai tingkat internasional. Alhamdulillah. Di KWC ya, Karaoke World Championships. Itu keren banget 2021. Semuanya kasih applause dulu dong buat Kak. Terima kasih. Nah, aku penasaran nih Kak. Kakak awalnya nih terjun ke dunia tarik suara ini gimana Kak? Mungkin memang udah basic dari keluarga kali ya, karena memang keluarga tuh semuanya hampir musisi gitu loh. Jadi aku sebenarnya terinfluence untuk nyanyi itu sendiri memang dari keluarga. Cuman kan balik lagi ya, kadang kalau kita punya bakat tapi dari kitanya sendiri nggak punya kemauan dan keinginan untuk ngasah itu ya nggak akan jadi apa-apa juga gitu loh. Aku ingat banget dulu zaman masih dari aku SD sih, SD sampai SMA. Dulu kan rumah aku di depan sini ya, persis ya. Dan di sana tuh aku punya studio musik. Jadi aku bukan tipe anak yang saat itu kalau pulang sekolah habis itu misalnya makan terus jalan sama temennya gitu. Enggak, aku bukan tipe yang kayak gitu. Aku pasti selalu setiap pulang sekolah harus masuk ke dalam studio dan nyanyi sampai sebelum maghrib. Itu terus aku lakukan sebagai apa ya, kalau orang mikir pasti disuruh orang tua ya latihan mulu. Enggak, aku ngerasa fun untuk nyanyi itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita punya talent ya jangan beranggapan kayak gue harus bisa hidup nih dari talent ini, misalkan kayak aku harus bisa ngasilin uang nih, karena itu akan bikin kita capek kan. Tapi once kamu mencintai apa yang sebenarnya udah jadi bakat kamu tuh akan dengan sendirinya mau latihan terus. Nah, konsisten itu sendirilah yang penting untuk bisa mencapai titik di sekarang ini gitu. Keren banget. Sekali lagi dong applause-nya. Nih ya, aku benar-benar ngerasa aduh. Boleh request gak sih? Nyanyi. Karena ini mumpung udah ketemu ya, udah bisa hadir nih di sini. Dikit dong. Apa ya kok ya? Lagu apa ya? Ada request gak nih dari penonton langsung di studio? Ya, coba ada request gak? Aku tuh kalau di ini suka apa? Jangan ke pice. Pasti kok ngomong ke pice nih. Apa ya? Oke. Best part aja kali ya. Asik.
You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. When you give yourself to me, give it all. No, I just wanna see. I just want to see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I follow, no matter how far. If life is a movie, baby, you're my best part. Oh, you're my best part. Oh, best part. Oh my god, merinding banget. Makasih banyak loh kak. Tuh sama-sama. Aduh, kok Saya jadi grogi ya? Jadi terharu loh, jadi best partnya. Oh Wah. my god. Oke, oh ya, tadi ngomongin kak Sasa pulang sekolah itu langsung latihan segala macem ya kak. Selain itu nih masa SMA kak Sasa sendiri itu kayak gimana nih kak kegiatannya? Pengennya sih berkata jujur ya, tapi kita yang baik-baik aja lah ya. Kalau di Asik. SMA tuh, ini aku nggak peres ya. Tapi memang part menurut aku di masa sekolah SD, SMP, SMA, part yang paling menyenangkan adalah ketika aku di SMA. Karena di SMA ini aku pernah yang namanya ikut sanggar tari, kemudian Sabrina yang bisa nyanyi vokal ya udahlah ya. Kalau vokal Sabrina udah biasa gitu ya. Iya, itu udah biasa jangan gitu ditanya. kan. Ada di SMA ini pertama kali ngikut yang namanya lomba vokal grup lah. Terus ikut Bujang Dayang juga pas SMA. Jadi banyak sekali hal-hal yang Sabrina coba ketika SMA, dan itu yang membuat aku di masa SMA ini punya kenangan yang gak akan bisa digantikan di masa apapun. Dulu pernah ngomong sama salah satu guru yang ada di sini kayak, malas SMA, malas begitu pakai seragam gitu ya, harus sekolah dari jam berapa sampai jam berapa. Apalagi zaman aku tuh kayaknya baru pertama kali dimulai full day saat itu kalau nggak salah. Jadi males gitu, pengen cepet-cepet kuliah deh atau pengen cepet-cepet dewasa gitu. Terus suatu ketika aku ngechat guru ini lagi, terus aku bilang, ternyata nggak enak ya, ternyata nggak enak lepas dari SMA, serius. Jadi buat teman-teman ya yang mungkin saat ini lagi di posisi masih SMA, SMP ataupun itu, nikmatin deh, karena ternyata momen yang paling indah dan nggak bisa kalian ulang lagi ya pas SMA ini. Nah, denger tuh guys. Asli. Ini dari Asli. langsung ya ada testinya. udah testimoni nih. Iya. Aduh. Aduh. Jadi selain nyanyi sendiri Kak Sasa banyak banget ya nyoba hal-hal baru. Nyoba hal-hal baru. Iya. Karena emang di sini juga alhamdulillahnya dikasih kesempatan terus kan. Misalnya mau Iya. ikut apa, jadi maksudnya nggak dibatasi gitu loh sebenarnya. Jadi buat teman-teman juga mungkin ngerasa dulu tuh aku pengikut Bujang Dayang juga sebenarnya ngerasa itu bukan zonanya aku gitu ya, yang anggun terus ngomong speech depan orang gitu ya, bukan tipe Sabrina banget sebenarnya. Cuman kayak aku ngerasa ini pengalaman yang mungkin nanti kalau aku nggak coba aku bakalan nyesel. Iya. Iya kan? Mau menang ataupun enggak kan itu bukan bagian kita. Iya, Yang kita bisa lakukan cuman kita mencoba terus, dan untuk hasilnya ya kalau kamu maksimal pasti ada hasilnya. Even saat itu keluar sebagai runner up kalau nggak salah. Runner up. Itu hebat loh. Oh Iya. my God. Ke provinsi juga, ke provinsi juga. Kalau di provinsi saat itu dapatnya apa ya kok waktu itu? Dayang berbakat kalau nggak salah, dayang Wah, berbakat gitu. Asik. Tepuk tangan lagi. Tetap ya di dunia seni jadinya. Iya. Emang udah. Emang udah darahnya di Iya. situ. Oke. Jadi tadi kegiatannya nih banyak banget ya kan Kak. Kalau yang paling berkesan nih, atau mungkin yang Kakak kira-kira mau ceritain di sini yang paling memorable gitu, ada gak sih? Bisa Apa di ya? bidang tarik suara, bisa mungkin di Bujang Dayang tadi. Ada yang mau dikasih tahu sama kita? Apa ya? Mungkin suasana di kelas kali ya. Suasana kelas asik gimana? Suasana di kelas tuh, apalagi kalau udah kelas 3 nih. Gak tau sih kalau sekarang ya. Gak tau kalau zaman aku dulu tahun 2018 tuh, kalau kelas 3 tuh kan setelah banyak tryout, dulu masih ada tryout gak sih? Masih ada ya? Tryout kayak gitu kan banyak kosongnya kan. Nah itu tuh, Jamkos. itu enak banget. Bisa ngobrol sama teman, kadang kita nonton di laptop lah. Maksudnya hal-hal iya, yang bener. fun banget. Terus kadang kalau nongkrong di kantin gitu ya, di sekolah lain mungkin nggak ada nih. Kalau di kantin tiba-tiba datang seorang guru ini terus nanya mau makan apa, ambil aja. Wah. Itu kalau di kuliah nggak ada. Di kuliah kan di kampus nggak ada ya. Maksudnya kedekatan antar guru dan
murid yang ada di sini tuh itu yang paling aku rindu ya. Kalau misalkan lagi duduk-duduk misalnya di tangga, pasti sekarang anak-anak masih suka duduk di tangga nggak sih? Apa zaman aku doang ya? Masih. Oh, masih ya? Iya, Seru masih. kan gitu nongkrong gitu di tangga gitu. Terus tiba-tiba ada aja guru yang bawain susu, nih dikasih susu gitu. Wah. Seru itu dan nggak bisa. Oh, Iya dulu sih. sering banget tukeran makan siang. Jadi kalau dulu tuh masih bekal ya namanya. Anak zaman dulu kan masih apa sih jajan tuh masih uang 5.000 masih 10.000 ya kan nggak cukup kalau buat jajan kan, jadi harus bawa bekal. Nah tuh kalau jam makan siang tuh pasti akan ngumpul bareng sama teman-teman makan bareng. Jadi kalau misalkan kita suka lauknya dia ambil aja dan itu nggak akan bisa pulang lagi. Itu simple ya, itu simple tapi aku masih inget banget sampai sekarang. Simple tapi memorable banget. Banget. Asik. Apa ya? Sanggar juga ya kan, ikut sanggar Sanggar. tari. Seorang Sabrina yang badannya kayak kanebo gini kan, kering, kaku ya kan, pengen ikut nari. Tapi ya itu hal-hal unik itu yang aku coba di sini gitu. Seru banget sih. Kalau kamu di sini ekskulnya apa? Apa Ada ya? ngambil ekskul nggak di sini? Ini satu. Oh oke. Ini satu. Lagi apa ya? Wah, kayaknya aku benar-benar Fokus di sini ya. iya. Oke, nggak Enggak apa-apa. sih, mungkin akademik. Kayaknya aku Oh. selama ini terlalu fokus di akademik. Kalau Sabrina akademik kayak gimana ya? nggak tahu ya, aku lupa sih dulu aku rankingan nggak sih anaknya? Enggak ya? Ranking 2. Oh, Masya Allah, aku nggak inget. Tapi aku sejujurnya bukan tipe anak yang benar-benar into it sama akademik gitu loh. Dan mungkin ini juga yang harus kita rubah ya buat Iya. teman-teman mungkin juga ngerasa aduh kok aku di sekolah ranking 10 besar aja nggak masuk misalnya gitu ya, atau mungkin bahkan jadi ranking paling belakang gitu. It's fine buat aku selagi kamu masih bisa ngikutin flow di sekolah ini dengan baik gitu kan. Masalah ranking itu kan hanya kayak ya siapa, mungkin memang kayak misalnya kayak misal kamu ranking 1 ya karena kamu segitu fokusnya di akademik dan kamu segitu passionate-nya di bagian itu, dari why kamu bisa mendapatkan ranking 1. Tapi buat teman-teman yang di bawah itu mungkin coba deh kalian lihat ke diri kalian, mungkin kalian punya something yang sebenarnya kalian tuh belum sadarin. Karena kepintaran anak-anak ya menurut aku, anak yang pintar matematika sama anak yang pintar nari itu sama-sama pintar. Iya, kan? benar. Sama-sama pintar. Benar. Cuman stigmanya anak mungkin orang-orang sekarang ini kalau nggak pintar matematika berarti bodoh. Iya. Ya kan? Kalau kuliahnya nggak dokter berarti nggak hebat. Enggak, semua orang itu punya potensi yang sama. Mereka punya uniqueness yang berbeda-beda yang membuat mereka bisa tampil sebenarnya. Jadi kalaupun kalian di sekolah nggak bisa ranking, paling tidak kalian punya skill yang lain yang setelah kalian selesai dari sekolah ini, setelah kalian selesai dari kuliah, itu yang bisa membuat kalian bertahan. Iya. Gitu. Jadi nggak perlu insecure, nggak perlu insecure. Karena iya. Kalau bisa balance lebih baik lagi gitu Benar. kan. Gitu. Ya, aku sendiri juga sebenarnya agak menyesal sih, Kak. Oh, Sekarang kenapa tuh? udah di kelas 3 nih. Oh, udah kelas Terus 3, baru disadari bahwa selama ini sebenarnya aku terlalu fokus di akademiknya gitu. Oh. Jadi untuk ekskul di luar itu kalau diinget-inget kurang ada gitu. Nggak apa-apa. Tapi kan sekarang akhirnya nggak terlambat untuk menyadari oh ternyata kamu punya skill yang lain ya, ya kan? Alhamdulillah ya. Nggak ngerti mungkin nanti setelah kuliah yang mungkin dulunya kalau pas fokus ke akademik, oh mungkin nanti kuliahnya mau apa ya, PGSD deh atau apa misalnya yang keguruan misalnya Iya. gitu ya. Setelah kelas 3 punya momen kayak gini, kayaknya kuliah komunikasi oke deh ya. Kan bisa aja ya. Iya. Nggak apa-apa, namanya juga pencarian jati diri nggak masalah itu. Ngomongin soal kuliah, Kak Sasa sendiri sekarang Masih kuliah Iya. semester 7. Doain ya teman-teman ya, semoga cepat lulus Amin. dengan hasil yang terbaik. Iya. ambil jurusan apa, Kak, kalau boleh tahu? Ambil jurusan broadcasting. Karena kan Pas banget ya. pas banget karena Datangnya kan di sini. sekarang kakak kan sekalian kuliah sekalian kerja. Jadinya kebetulan kerjanya juga di dunia broadcasting pertelevisian. Jadi kemarin kuliahnya aku pikir mungkin harus ngambil linear ya supaya lebih mendukung kerjaan juga kayak gitu sih. Ini udah semester 7 mau selesai tahun ini insya Allah karena ngejar selesai di semester 7 gitu. Kita doain Kak Sasa ya, guys. Iya, semoga cepat lulus ya. Ya, amin. Ampun. Oh iya, Kak. Ini nih yang kita harus bahas kayaknya tentang prestasi Kakak baru-baru ini di bidang internasional itu, Aduh, Kak. Aduh, iya. boleh cerita gak sih, Kak? Oke. Awal mulanya nih gimana? Mungkin kalau orang ngelihatnya oh Sabrina sekali ikut langsung menang gitu ya. Sebenarnya enggak. Jadi perjalanannya sebenarnya ya di tahun 2019 aku pernah ikut lomba yang sama. Waktu itu audisi Indonesianya diadain di daerah Tangerang di BSD gitu. Kita lomba sama seluruh penyanyi di Indonesia yang sama-sama punya potensi yang besar untuk mewakili Indonesia kan. Dan saat itu internasionalnya di Jepang. Dan aku tuh pengen banget ke Jepang, makanya aku ikut tahun itu.
qadarullah ya ternyata gak lolos sama sekali. Jadi itu kan ada 2 babak ya, ada 2 semifinal sama grand final. Ke semifinalnya pun aku nggak masuk saat itu. Nah muncullah nih sisi-sisi di mana kayak aku ngerasa aku udah nggak pantas deh kayaknya. Aku ngerasa kayak umur segitu kayaknya memang untuk perlombaan ini tuh udah selesai deh. Karena kan aku mulai lomba dari kelas 3 SD ya. Nah aku mikirnya mungkin saat itu udah deh, suara aku mungkin udah gak cocok. Jadi aku setelah 2009 gagal, 2020 aku gak mau ikut lagi. Karena udah ngerasa kayak udah ngerasa gak pantas, udah insecure duluan gitu kan. Karena ini first time ajang internasional yang aku ikutin sebenarnya. Dan 2020 itu adalah temanku yang ikut ajang serupa, karena aku kan gak ikut kan. Aku share ke dia, nih ada lomba kayak gini, coba deh kamu ikut. Orang yang aku share ini lolos mewakili Indonesia, dan di internasional saat itu di Finland dia dapat juara 4 dunia. Itu kan udah sesuatu yang luar biasa gitu loh. Aku yang ikut gak dapat apa-apa, aku rekomendasiin temen, malah dia lolos sampai juara 4 dunia. Nah itu yang bikin aku akhirnya di tahun 2021 bertekad untuk oke, tahun ini aku juga harus ikut. Ya maksudnya setidaknya aku harus ngelawan diriku sendiri gitu loh. Aku harus menang atas ketakutan diriku sendiri. Karena kan aku selalu takut aku gak pantas, suaranya gak cocok kayak gitu ya. Paling tidak kalaupun gak menang, aku menang melawan ketakutan aku gitu loh. 2021 akhirnya aku ikut, dan alhamdulillah menang di Indonesia, lanjut lagi ke tingkat internasional dan lolos menjadi juara 1. Sehingga di tahun 2022 akhirnya berangkat ke Norwegia untuk menjadi guest star saat itu. Keren banget. Jadi kalau menurut aku ya, ini mungkin ini bukan cuman di dunia nyanyi aja, mungkin di segala bidang yang kalian minati gitu ya. Untuk bisa mencapai titik tertinggi itu cuman satu yang dibutuhkan, konsisten. Iya, bukan orang yang pintar nyanyi sebenarnya yang bisa menang itu, atau bukan orang yang pintar matematika yang bisa menang, tapi ketika mereka tuh selalu konsisten, latihan terus, itu yang akan membentuk mereka bisa sampai nantinya ke titik tertinggi di skill yang mereka memang minati. Kayak FLS 2N deh, aku kan dari kelas 3 SD ngikutnya, nggak pernah menang, selalu mentok di juara 2 provinsi, nggak pernah dikasih kesempatan untuk bisa ke nasional. Tapi di tahun terakhir itu kelas 2 SMA, tapi udah posisinya udah kelas 3 SMA ya kalau saat itu ya. Jadi karena diundur atau gimana lah, jadi pas aku berangkat ke Kupang untuk nasional itu, kakak posisinya udah kelas 3 SMA. Jadi lagi try out, lagi apa, aku berangkat untuk lomba gitu. Nah coba deh kalau aku dulu berhenti terus insecure, kayak ngerasa nggak pantas, mungkin aku nggak akan bisa jadi juara 1 nasional. Kalau aku berhenti itu dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA, itu berarti itu kan berapa lama tuh? 6-9 tahun ya, 9 tahun untuk fight bisa dapetin itu. Ya kalah nggak apa-apa, coba lagi. Dan terima kasih juga gitu untuk sekolah yang maksudnya SMA 1 Manggar saat itu, karena tahun pertama ikut gagal. Bisa aja dong sebenarnya SMA nyari perwakilan yang lain, ya nggak sih, nyari audisi yang lain misalnya untuk gantiin aku, tapi enggak, mereka tetap ngasih aku kesempatan untuk bisa buktiin kalau aku juga bisa berprestasi untuk SMA ini. Gitu, senang banget. Dan kebetulan nih pelatihnya ada di depan kita saat ini. Tepuk tangan buat pelatihnya dong. Tepuk tangan dong. Ini bahkan dari segi kostum, pokoknya latihan terus, kalau mau lomba pasti Koko selalu dampingin. Gitu. Asik banget. Ayo Koko, ada yang mau disampaikan? Ada atau mau nyanyi Koko? Aduh. Jadi sebenarnya Kak Sabrina ini udah panjang banget ya Kak lika-likunya di dunia tarik suara. Kelas 3 sampai kelas 12. Iya. Dan apa ya, melewat nyanyi ini kan orang dulu ya, kalau dulu sih pas aku mau masuk seni, kebetulan aku dulu tamat SMA itu kuliahnya di ISI Jogja. Nah banyak yang bilang kayak, kenapa sih kuliah kok seni, nanti hidupnya gimana gitu ya. Ini true story ya, aku bisa hidup di Jakarta, aku bisa kuliah, aku bisa kerja, semuanya lewat nyanyi. Percaya nggak percaya ya, orang kalau mau daftar kerjaan itu kan pasti pakai CV lah, terus lu bisanya apa, paling nggak kalau mau kerja di TV lu udah S1 lah paling nggak, kayak gitu kan. Aku masuk ke kantorku atau aku bisa kuliah semua dapat beasiswa ini, yaitu karena aku nyanyi, karena aku ikut lomba nyanyi, terus mereka merasa tertarik, akhirnya mereka tarik aku untuk kerja dan bisa dapat beasiswa kuliah. Jadi maksud dari omongan aku ini adalah, kita tuh jangan pernah meremehkan sekecil apapun kita rasa skill yang kita miliki. Oh, gue cuman bisanya gambar. Kalian lihat deh sekarang ya, dunia kreatif saat ini butuh banget orang-orang yang bisa desain, iya nggak sih? Mungkin kalau dulu kan kita mikirnya apa sih, kalau mau hidupnya enak tuh ya harus jadi kerja kantoran, harus jadi PNS supaya terjamin gitu kan.
Di dunia sekarang ini enggak. Jadi sekecil apapun itu skill yang kalian rasa kalian miliki, kalau kalian konsisten, kalian tekuni, itu bisa menjadikan kalian manusia yang berguna suatu saat nanti. Kuncinya konsisten. Kuncinya konsisten. Apapun itu. Apapun itu ya Kak. Apapun itu. Aduh keren banget. Oke. Wah, sekarang kamu kelas 3, mau Iya. kuliah nanti apa? Rencananya? Nah, itu dia. Udah menentukan belum? Sebenarnya selama ini kayak udah banyak research lagi. Cuman entah kenapa akhir-akhir ini agak goyang. Oh, awalnya apa emangnya planningnya? Antara computer science or mathematics. Oke. Terus sekarang malah jadi kegoyang dan entah kenapa pengen coba social science yang mungkin selama ini aku nggak pernah ambil gitu. Menarik ya. Sekarang kenapa murid-murid tahun-tahun berapa ini, tahun 2022 pinter-pinter ya? Beda banget ya kalau di compare sama tahun 2018 kayaknya mau kuliah apa ya belum tahu. Karena jujur belum ini aku masuk isi tahun 2018 itu aja kita kan pakai jalur SNMPTN. Itu detik-detik mau ngelamar dulu tuh SNMPTN pakai daftar nggak sih? Ya kan? Itu aja tuh aku masih ragu karena aku ngerasa kayak maju mundur, masih belum tahu maunya tuh apa. Padahal udah fokus penyanyi dari dulu gitu kan. Ya udah kalau masuk seni kan berarti kuliah di bagian seni gitu loh. Tapi enggak. Anak-anak sekarang tuh udah ngerti ya mereka tuh maunya apa ya. Udah ngerti konsep dirinya mereka tuh seperti apa sehingga untuk nentuin jalan ke depannya tuh lebih mudah. Kalau zaman aku dulu ya itulah ya mungkin 2017 2018 ya. Ini belajar lah ya. Ini suatu kemajuan yang luar biasa. Sekarang kamu umur berapa sih ini? 17 tahun ya? 17 tahun udah bisa tahu mau tujuan kamu apa ya, bagus. Kalau mau coba sesuatu yang unik ya tapi pastikan researchnya harus benar ya kan? Bener. Jangan sampai karena kebanyakan anak-anak kelas 3 SMA itu mau kuliah salah ngambil jurusan. Akhirnya udah semester 3, udah semester 4 ngerasa nggak cocok, ngulang lagi. Itu kan ya buang-buang waktu ya sebenarnya. The biggest fear-nya itu. Iya, itu. Aduh. Tapi nggak apa sih, semua jurusan pasti sebenarnya semua ilmu pasti akan datangin manfaat ke diri kita kan sebenarnya sih. Cuman kalau kuliah yang kita passion kan pasti lebih mudah. Nah itu Kak, sebenarnya kalau ngomongin passion nih, Kakak percaya nggak sih ada yang namanya passion di diri seseorang? Passion di diri seseorang. Passion itu kan sebenarnya sesuatu dorongan yang membuat kita bergairah untuk melakukan sesuatu gitu kan. Iya. Nah kalau menurut aku passion itu gini loh. Misalnya aku tuh sebenarnya bisa matematika, yang nggak bodoh-bodoh banget lah ya, bisa gitu. Cuman ketika aku merasa aku tidak tertarik dengan hal itu, jadi aku tidak mau mendalaminya. Tapi ada orang yang passion banget, dia justru merasa rumus ataupun soal itu tuh menantang buat dia. Jadi ketika dia menyelesaikan itu, dia merasa ada sesuatu yang kayak mission complete gitu loh, ada feeling yang kayak wah gue berhasil nih, dan itu membuat addicted biasanya. Nah ada orang yang seperti itu. Aku tipenya merasa tertantang ketika kayak kayak kemarin deh aku rekomendasiin orang ternyata orang itu menang. Loh kok bisa? Lah aku nyoba kemarin gak menang kok dia aku rekomendasiin malah masuk gitu kan. Nah itu aku tertantang, aku jadi ngerasa kayak gak bisa nih, aku harus ngelakuin itu. Tapi orang jangan sampai terjebak, karena kadang gini, ada orang yang umur 28 tahun masih belum tahu passionnya apa. Bilangnya gitu, aduh aku tuh nih kerjanya editor, tapi aku tuh sebenarnya nggak passion di sini gitu loh. Ada kan kayak gitu. Aku tuh sampai sekarang belum tahu passionnya apa. Jangan berpaku pada passion untuk ngerjain sesuatu hal. Nah itu. Jangan pakai kata passion untuk jadi excuse. Nah jangan gitu kan. Untuk membuat kita bergairah itu sebenarnya banyak hal. Hanya karena kita mau atau enggak itu kan. Setiap orang nggak mungkin nggak punya sesuatu yang membuat dia pada akhirnya mau melakukan suatu aktivitas, pasti nggak mungkin. Yang bikin kita tidak mengetahui passion kita, pertama karena kita nggak tahu diri kita tuh siapa. Itu kita nggak tahu konsep diri kita tuh apa. Dan yang kedua, males. Pada akhirnya orang-orang yang seperti itu akan menggunakan kalimat ya gue nggak tahu, gue udah umur segini tapi gue nggak punya passion. Iya gitu kan. Iya benar. Seperti ini balik lagi ya, karena contohnya di depan mata ya kan. Seseorang di depan mata kita saat ini itu sebenarnya mungkin passionnya tuh digambar, didesain gitu kan, didesain interior. Tapi mungkin dia harus mengetahui gitu loh, tujuan hidup dia tuh sebenarnya apa. Oke, when itu nggak works, aku harus ngelakuin apa? Harus ngajar. Mungkin ngajar tuh bukan sesuatu yang gue suka, tapi ternyata gue kok bisa ngerasa gue tertantang, gue bisa tertarik, gue bisa akhirnya loyal ketika ngajar ya. Nah itu kan sesuatu yang nggak akan bisa kalian tahu kalau kalian nggak coba, ya nggak sih? Benar. Jadi kalian tuh nggak akan tahu passion kalian
kecuali kalian mau coba. Kalau kalian nunggu, ya ntar juga tahu. Kalau mungkin ya 5 tahun lagi mungkin sukanya jadi apa nggak bisa. Semua tuh nggak bisa nunggu. Kita harus cari. Karena menurut aku sih ya banyak orang juga yang ngerasa nggak pengen gagal. Karena misalnya contoh, aku tuh sebenarnya bisa masak. Jadi coba deh bikin usaha masak. Mungkin aku bisa passion di masak dan akhirnya mendatangkan rezeki buat aku. Tapi ada orang yang ngerasa kayak enggak tapi kan cuma suka-suka masak doang, masaknya juga paling cuma rebus air doang gitu, nggak bisa masak yang lain. Jadi nggak bisa deh, kayaknya nggak mungkin itu bisa mendatangkan rezeki. Lo nggak akan tahu selagi lo nggak mau coba, lo nggak akan tahu. Ya udah, lo akan jadi ibaratnya orang ngalirnya kemana ya kamu akan ikut mayoritas, biasanya gitu kan. Sementara kan kita harusnya jadi diri kita sendiri dong. Ya nggak sih? Nah kalau kamu udah tahu dong passion kamu apa yang membuat kamu tertarik, kira-kira apa? Passion apa ya? Nah ini juga masalah sih Kak, karena ya itu tadi sebenarnya aku juga kayak menunggu gitu loh. Kayak kok nggak ada sih bidang yang bikin aku bener-bener pengen kayak berjam-jam ngabisin waktu di bidang itu gitu. Kayak mungkin ya ini, mungkin sekarang kan kamu coba nih di dunia apa ya nih ngomongnya, podcaster ya, di dunia broadcasting. Well kita nggak pernah tahu, mungkin kamu kuliahnya akan nyoba yang lain gitu kan. Sama kayak kemarin aku pas jamuan makan di rumah Pak Bupati, aku ketemu sama satu reporter yang kuliahnya itu teknik mesin. Tapi dia kerjanya sebagai reporter. Dia tuh tidak pernah terfikirkan untuk jadi seorang reporter gitu loh. Dia fokus dari dulu karena mungkin SMK-nya ngambil teknik kali, aku nggak ngerti juga sih. Terus kuliahnya ngambil teknik mesin, dia fokus, dia sampai pernah kerja di satu perusahaan. Tapi suatu ketika tuh dalam fase kehidupan ngerasa kayak, kok gua nggak seneng ya di sini, kok gua jadi capek ya. Terus akhirnya dia nyoba, gue tuh sukanya apa ya? Gue tuh sukanya jalan-jalan, kata dia gitu. Tapi kerjaan apa ya yang bisa bikin gue bisa jalan-jalan terus? Dia mikirnya gitu. Akhirnya dia resign dari perusahaannya dia. Terus ada lowongan lah di salah satu portal berita. Dia apply di sana dan ternyata tugas reporter bisa ngebawa dia bisa keliling Indonesia, which is itu adalah kesukaannya dia kan. Sehingga walaupun itu bukan passionnya dia dalam menulis berita atau misalnya wawancara orang, ketika dia lakukan itu berbarengan dengan hobinya dia, akhirnya dia jadi passionate di situ, ya nggak sih? Nah mungkin ya kamu nggak apa-apa untuk fase saat ini lakuin aja yang kamu pengen. Misalnya kamu tadi pengen apa, social science atau apapun itu, coba nikmatin aja dulu. Yang penting researchnya tadi. Jadi kan kita udah ngomongin panjang lebar ya Kak Tada. Sekarang aku jadi penasaran nih, kalau kedepannya goals Kak Sasa sendiri gimana Kak? Actually sebenarnya aku tipenya tuh gini, mungkin sebenarnya harus ya menentukan apa yang kita inginkan di masa depan tuh membuat kita jadi punya direction, punya arah untuk mencapai itu. Karena orang bilang kan, misalnya contoh nih, aku pengen jadi apa ya, pengen jadi pilot misalnya. So untuk menjadi pilot itu kan berarti kamu harus ikut sekolah penerbangan, jadi stepnya jadi jelas kan. Orang-orang yang nggak tahu goalsnya mereka apa, membuat mereka jadinya kehilangan arah gitu, dan lebih cepat larut ke arus yang mungkin bisa membawa mereka ke arah yang sebenarnya negatif gitu. Kalau untuk sebenarnya goalsnya Sabrina pengen jadi apa, sejujurnya aku pasti ingin menjadi penyanyi yang bisa apa ya, punya banyak karya yang diminati oleh banyak orang, punya singleku sendiri ataupun albumku sendiri. Itu adalah goals aku. Tapi another goals yang sebenarnya aku inginkan, walaupun saat kan sekarang aku lagi fight nih untuk jadi penyanyi ya, tapi kan kita nggak pernah tahu tuh apa yang akan terjadi di masa depan. Walaupun aku konsisten, walaupun aku terus melakukannya, apakah aku akan mencapai titik tertinggi yang aku harapkan itu atau tidak. Tapi mau apapun itu, goals utama aku yang selain jadi penyanyi adalah aku cuma ingin selalu jadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang happy. Jadi mau apapun, misalnya contohnya tidak tercapai nih jadi penyanyi misalnya sekelas Lyodra misalnya gitu, tidak tercapai nih di titik itu, that's okay. I just want to stay happy for myself dan of course untuk sekeliling aku. Jadi itu sih, apapun Sabrina akan jadi apapun di masa depan, I just want to stay happy. That's a big goals for me. Baik, kita doakan ya Kak, pastinya supaya tadi goals Kakak jadi penyanyi tercapai dan pastinya tetap happy ya. Semoga Kak, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi diundang lagi ke podcast ini ya kan. Pasti dong. Udah Sabrina udah bawa lagunya sendiri ya kan. Amin. Kamu juga ya sukses untuk kelas 3 SMA ini, karena ini fase yang
sebenarnya dibilang sulit juga enggak ya. Jadi kayak kalau menurut aku di fase kelas 3 ini hanya harus kamu bawa fun supaya kamu bisa ngelewatin step ini untuk bisa akhirnya nanti terjun ke dunia sosial yang sesungguhnya di dunia perkuliahan. Sukses nanti untuk jurusan apapun yang kamu inginkan. Semoga ya buat teman-teman juga dengan tadi of course dengan research yang bagus bisa menentukan jurusan yang bagus pula, yang cocok sama kalian dan bisa menjadi orang yang hebat suatu saat nanti. Kita harus ketemu lagi ya. Harus ketemu lagi dengan siapa tadi namanya Nadira yang sudah Kak aku udah kuliah di sini udah semester ini loh. Wih, keren kan? Jadi brand new versionnya kita ya. Harus kasih harapan untuk SMA-nya dong Kak. Tadi udah ke siswanya, sekarang ke SMA-nya. Untuk SMA Negeri 1 Manggar semoga selalu terus menjadi sekolah yang mencetak generasi muda yang berprestasi. Amin. Terus memberikan apresiasi kepada seluruh siswa-siswanya dan juga terus mempertahankan media-media seperti ini untuk bisa mengembangkan bakat dan minat siswa supaya mereka punya pegangan ketika mereka terjun ke dunia sosial, ke dunia masyarakat ya, ketemu mereka bisa punya sesuatu yang mereka aku punya loh skill yang lain selain ini, aku punya loh kemampuan lain yang mereka bisa banggakan dan mereka bisa bilang aku bisa seperti ini karena aku bersekolah di SMA Negeri 1 Manggar. Asik ya? dong. Nah, dari bincang-bincang kita sama Kak Sasa tadi kita udah dapat banyak banget insight ya Kak. Jadi untuk passion sendiri, walaupun kita lihat Kak Sasa ini, passionnya, talentnya nyanyi, tapi kita nggak tahu ternyata Kak Sasa juga perjuangannya panjang ya Kak, harus konsisten dan pastinya kita semua juga kalau mau berhasil di bidang apapun itu harus konsisten, harus berusaha keras ya Kak. Oke, mungkin satu ya, mungkin ada di sini ini quotes or apapun itu. Ada kata-kata yang aku suka banget dan mungkin ini bisa menginfluence kalian. Jadilah orang hebat yang menghebatkan orang lain. Itu yang harus dicatat ya. Jadi ketika kamu punya potensi, ketika kamu punya kelebihan, ketika kamu punya kemampuan, jangan lupa kamu juga harus memberikan itu kepada lingkungan kamu supaya berkembang itu jangan sendirian, harus semuanya harus berkembang. Karena ketika kamu memberikan ilmu yang kamu punya, itu bukan berarti ilmu kamu jadi lebih rendah, kayak dia jadi nyontek ilmu aku, enggak, justru ilmu kamu belajar makin bertambah dari orang yang kamu ajari. So jadilah orang hebat yang menghebatkan orang lain. Asik Gitu. Untuk nutup nih, Kakak bisa nggak deskripsiin arti menyanyi buat Kakak dalam 3 kata aja Kak? Kasih 3 kata arti Kasih menyanyi. 3 kata ya. Iya. Hidup, jiwa, ketulusan. Asik, dalam banget ya. Baik teman-teman, sekian tadi bincang-bincang kita sama Kak Sasa. Makasih banyak ya Kak. Terima kasih, sukses selalu ya buat kamu ya dan SMA Negeri 1 Manggar tentunya. Iya, jangan lupa main lagi ya Kak kesini, harus ya. Nanti aku bawa gerombolan aku anak-anak IPS zaman lalu ya untuk main lagi kesini. Bener, kita bisa di talk show, bisa di sini lagi ya Kak. Asik. Baiklah, demikian podcast for you kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.